Kita mau coba ini. Jadi banyak yang bilang, misalkan ketika kondisi survival, bisakah kita beraktivitas dengan cukup, memasak, mengolah buruan dan segala macam. Bisa pada dasarnya, tapi memang butuh latihan yang cukup. Ini, Pak. Terus kemudian mungkin salah satunya butuh pemahaman tentang karakter kayu dan segala. Misalkan kita ini nemu kayu di hutan tadi, lagi jalan. Terus setelah istirahat baru coba kita kita praktekkan, kita pakai. Kayunya sembarang pada dasarnya, sama karakternya yang kita perhatikan. Terus yang penting lainnya adalah ini, kawan-kawan kalau lagi beraktivitas di hutan, dari tali apapun itu sangat-sangat bermanfaat nantinya. Ini kebetulan tali rafia, nggak ada yang dipersiapkan dari rumah, semua nemu di hutan. Cuma tali rafia memang ini produk peradaban. Jadi tadi apa sih bekas iketan apa gitu. Terus coba kita satukan, ya, kita untai, terus jadilah seperti ini. Ini kayu juga, agak basah malah ini, jadi mungkin agak susah. Kayunya apapun ya, Pak? Kayunya bisa apapun, selama karakternya bersesuaian. Ya misalkan nggak bergetah dan segala macam. Ya sebisa mungkin sih kering, tapi ini kebetulan basah. Ketemunya karena basah karena berapa hari ini turun hujan di sini. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang lagi pada ke hutan, jangan khawatir ya, Pak ya. Harusnya, tapi belajar dulu Pak. Iya, maksudnya gini, kita harus mempelajari dulu karakter jalannya, karakter tempatnya, apa segala macam. Jangan asal jalan sendirian. Nanti bisa tersesat, tidak bawa kompas dan lain sebagainya. Betul. Sebisa mungkin kita sudah bisa mengenal alamnya, kita bisa mengenal tempatnya, terlebih kita bisa mengenal peralatan-peralatan apa saja yang bisa kita manfaatkan ya Pak. Betul. Nah salah satunya ini mau buat api. Nah, salah satu fungsi api adalah Pak menghangatkan, memasak, mengolah makanan. Betul. Terus bisa menjauhkan juga mungkin ya binatang buas dan segala macam, bisa menjauhkan karena beberapa binatang buas takut api ya. Tapi beberapa yang lain ngejar api justru. Karena ya secara alami misalkan badak, misalkan dia akan ketika ada potensi api, dia akan ngejar dan menginjak, harapannya mati. Nggak tahu secara alamiah seperti itu, konon seperti itu. Tapi kan banyak juga Pak yang sudah bawa api lah. Misalkan kalau kita udah bawa api. Nah itu malah banyak yang mewanti-wanti jangan menyalakan api di hutan. Takut kebakaran. Gimana Pak? Nah tentunya sebelum bermain api, bermain api. Itu pastikan sekeliling kita aman. Maksudnya misalkan bikin perapian, pastilah di seputar apinya itu kita beri pembatas dan segala macam. Harapannya ketika dia nyala, dia tidak akan merembet ke potensi api lainnya. Betul. Begitupun ketika sudah selesai beraktivitas, matikan. Jangan sampai bahkan ada bara pun kita hindari sekali. Karena nanti pun kita praktek ini hanya menghasilkan bara, bukan api. Nanti dari bara kita teruskan ke material yang lebih mudah terbakar lainnya, rerumutan kering dan seterusnya baru menjadi api. Ini hanya menghasilkan bara saja. Untuk bahan awal api perapian, memicu api, mengawali api. Oke, siap. Ini nggak direkomendasikan terbuka seperti ini, tapi ini nggak terlalu tajam dan harus susah di ini. Jadi kita coba. Oke, siap. Semoga menyala. Mandan ngos-ngosan pastinya. Oh ini busur. Nggak harus dengan kayu melengkung juga, kayu media yang lurus pun nggak bermasalah harusnya. Yang penting bisa buat muter ya. Ya, yang penting bisa memutar, nanti melilit batang satu. Oke. Kita mulai. Aduh, patah kawan. Aduh. Kita ganti lainnya. Satu lagi. Wah, stoknya banyak kawan. Santai. Ben katon Pak. Ora katon jole. Oke. Sabar. Ini belajar untuk membuat perapian. Ya mungkin kalau bagi pendaki-pendaki sekarang atau survival sekarang, itu bakalan dibilangin ngapain sih susah-susah bikin kayak ada korek gitu kan. Siap. Ini cuman pengetahuan dasar saja ya Pak. Siap. Untuk kondisi darurat tertentu ya. Makanya kalau kita tahu bahwa untuk menghasilkan api itu sesuatu yang merepotkan sekali, makanya sebisa mungkin bawa korek.
Gitu. Betul sekali. Korek. Tapi kalaulah tidak ada pun bisa kita usahakan. Oh, sudah mulai terlihat ada ini ya, ada asap. Jadi kalau kayunya kering bisa lebih cepat. Betul. Ini bisa juga di samping-sampingnya dikasih itu Pak. Kasih apa namanya? Kasih serutan-serutan gitu Pak? Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Nanti setelah bara terkumpul baru dikasih itu. Oh, oke. Dipindahkan. Oke. Ngos-ngosan. Ya, dari sini kita tahu bahwa korek itu ternyata sangat-sangat bermanfaat. Salah satu revolusi umat manusia ya korek. Mungkin dulu ada bapak-bapak gitu ya, lagi santai-santai di hutan. Ini susah banget. Aku ingin berubah, biar lebih aman, biar lebih gampang. Saya bikin korek. Kayaknya kayak gue ya Pak Guru ya. Siap. Ya Pak Guru dengar tuh ya. Saya lagi fokus ini. Orang murup. Gus ngomong akeh men orang murup. Enggak, rane terlalu tinggi. Untuk kawan-kawan yang mau belajar, ketika satu kali penyalaan nggak berhasil, jangan khawatir. Karena serbuk yang terkumpul itu nggak sia-sia. Kalau bisa, kalau waktu jalan ke hutan, Nel bawa pisau ya Pak? Pisau sangat direkomendasikan untuk selalu ada di perlengkapan kita, daftar perlengkapan kita. Banyak sekali kegunaannya, banyak sekali manfaatnya. Aduh, kayaknya nyerah bang. Nyerah? Pak Martono nanti? Sit. Aduh.
Mau berarti maka jam berapa? Jam 8. Start jam 8 semua. Pak Tono. Start melakukan Pak Tono jam 10. Jam sangat. Oh, jam 11, tengah 11. Mesti ngalas sih. Oh, alas gede. Lewatnya mana ya? Lewatnya ngalor. Beli pir ya? Oh, pantesan. Yuk, Marlboro. Yuk wis, ayo. Lanjut. Aduh, ngos-ngosan, Bray. Jadi, makanya sebisa mungkin bawa korek. Tolong bawa korek, saudara-saudara. Karena untuk membuat api itu tidak gampang. tidak gampang. Pengorbanan. Nah, jadi kita hanya butuh ini. butuh ini untuk kemudian dipindahkan pada rumput kering. Kurang harus banyak rumputnya, ini kurang harus serutannya itu ngagesin dulu. Melendung baterai. Oh, jatuh. Kurang. Jadi intinya harusnya ini lebih banyak. Ini kan masih kasar. Jadi kita nggak mempersiapkan sampai dengan apinya menyala. Tapi Intinya adalah benih apinya sudah ada titiknya tadi ya. Baranya sudah ada. Bara ketika dikumpulkan dengan ini, misalkan untuk yang lebih sensitif ada rumput kering, ya kan, bekas rumah burung itu, sarang burung itu sensitif sekali. Tinggal dimasukkan ke sini, kita tiup harusnya langsung menyala. Kurang lebih gitu. Tapi salah satu kunci penentunya ini si bara tadi mana? Si bara ini. Jadi kayu dengan kayu ketika dia bergesekan, ada friksi di sana, dia akan menghasilkan panas diteruskan kepada si serbuk yang dihasilkan dari hasil gesekan kayu ini. Nanti serbuk kena panas, menghasilkan bara, terus kemudian dipindahkan ke media bakar lainnya yang lebih sensitif. Ini kan terlalu tebal ini. Ya, masih terlalu kasar ya? Iya, kasar. Harusnya lebih halus lagi. Lebih halus. Jadi kalau api itu ada 3 unsur, Pak. Iya. Biasanya. Oksigen. Ada oksigen, ada media dan ada percikan. Panas. Nah, Ada panas. cukup. Nah, ini salah satu panasnya tadi ya. Panas sudah pada titik sampai menjadi bara. Nah, itu lebih bagus lagi. Betul. Pesan-pesannya buat teman-teman semua yang lagi nonton untuk membuat api ini. Pelajaran buat membuat api ini, Bang. Persiapkan diri dengan segala sesuatu, khususnya tentang keterampilan, kemampuan, skill di alam bebas. Tentunya kalau kita senang olahraga alam bebas, pastinya harus menguasai juga, atau paling tidak tahu tentang materi-materi kesiapsiagaan kedaruratan di alam bebas. Itu safety prosedur harus sekali. Wajib. Makanya korek, terus pisau, walaupun pisau kecil, minimal bawa. Peralatan kayak sepatu, kayak baju, celana juga harus. Nyamuk aman. itu bahaya. Bahaya dengan lintah juga, terutama lintah darat. Racun. Terus hati-hati ular tanah, kita banyak bener. Itu beracun juga. Berbisa, bukan berbisa. Yang beracun ada, yang berbisa lebih banyak. Betul. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ketemu lagi di pelajaran kuliah berikutnya. Kuliah berlanjutnya bersama
Pak Baung. Terus ada Pak Wartono. Indiana Jones. Indiana Jones. Dan saya Rido, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.